Ya, kembali lagi di program Uniku Rumah Kita. Bersama saya, Hana Hanjani Putri. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu fakultas yang ada di Universitas Kuningan, yaitu Fakultas Hukum. Tentunya saya didampingi oleh Dekan Fakultas Hukum, yaitu Bapak Dr. Suwari Ahmadian, MH. Baik, rekan-rekan, saya mungkin di sini mewakili penonton yang sekarang sedang menonton YouTube channelnya Universitas Kuningan, begitu Pak? Khususnya calon mahasiswa baru Universitas Kuningan yang barangkali ingin mengetahui mengenai informasi di Fakultas Hukum, begitu. Ya, langsung saja untuk pertanyaan pertama barangkali ya Pak, sebelum lebih jauh, saya ingin mengetahui tentang secara umum apa saja sih Pak yang dipelajari di Fakultas Hukum? Ya, terima kasih. Jadi di Fakultas Hukum itu kita mempelajari kaitan dengan ilmu-ilmu hukum yang ada di Indonesia ya, seperti hukum pidana, perdata, ya, tata negara. Nah, itu ada kaitannya terkait dengan interaksi antara masyarakat dengan badan hukum dan masyarakat, sehingga nanti dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat ada medianya hukum gitu ya. Misalkan kita ada perkara terkait dengan pencurian, maka itu hukum pidana yang berbicara. Terkait dengan perjanjian atau hukum perdata, terkait dengan perselisihan dengan lembaga-lembaga negara atau hukum tata negara. Sehingga kalau kita belajar di Fakultas Hukum itu belajar semua aspek hukum. Seperti kita misalkan seorang pelajar itu ketika legal ya, aturannya kan kita punya KTP kalau dalam penduduk, tapi kalau macet punya KTM. Sehingga dalam ilmu hukum itu kita belajar tentang masyarakat secara umum gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi ternyata hukum itu bentuknya banyak begitu ya Pak ya? Iya betul sekali. Itu dipelajari semua di Fakultas Hukum begitu ya Pak ya? Iya. Kemudian untuk program sendiri di Fakultas Hukum itu ada nggak sih Pak program unggulan yang khususnya pada kepemimpinan Bapak gitu, barangkali ada program khusus yang menjadi ciri khas program dari Fakultas Hukum? Di Fakultas Hukum sendiri kita prodinya berorientasi kepada hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup ya, orientasinya ke sana, sehingga kita ada mata kuliah yang terkait dengan hukum pertambangan, hukum pertanian ya, hukum sumber daya alam, dan hukum terkait dengan pariwisata misalkan gitu. Itu adalah program-program yang kita jadikan program unggulan di fakultas maupun di prodi ya. Nah, itu kaitannya bagaimana kita menghadapi ya tantangan-tantangan global dan juga tantangan lokal. Karena apa? Kuningan kan kabupaten pertanian gitu ya, banyak sumber-sumber pertanian, sehingga kita memerlukan hukum yang berkaitan dengan lokal maupun global begitu. Iya. Ternyata relevan ya teman-teman, barangkali calon mahasiswa baru yang tertarik dengan dunia hukum di Universitas Kuningan ada Fakultas Hukum yang sangat-sangat mendukung teman-teman untuk berkiprah di hukum begitu ya Pak ya. Iya. Karena berkaitan dengan Kabupaten Kuningan sendiri yang merupakan kabupaten unggulnya dalam pariwisata begitu Pak. Iya. Ternyata nyambung di Fakultas Hukum Universitas Kuningan juga membahas perihal itu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, berikutnya mengenai tenaga pengajar barangkali Pak ya. Mungkin karena tenaga pengajar itu salah satu elemen yang dipertimbangkan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin belajar ke Universitas Kuningan begitu Pak. Karena kan kalau tenaga pengajar itu orang yang sering dan intens berhubungan dengan mahasiswa begitu ya. Barangkali kualifikasinya seperti apa di Fakultas Hukum untuk tenaga pengajarnya gitu Pak? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah di Fakultas Hukum itu sekarang ada 9 dosen ya. 9 dosen itu sudah 3 orang dosen udah doktor ya. 2 orang lagi sedang kuliah. Diharapkan di 3 tahun ke depan itu udah ada 5 orang doktor. Selain itu juga kita mempunyai dosen-dosen praktisi seperti dari kepolisian, kejaksaan, hakim gitu ya. Kita juga mempunyai dosen-dosen dari perguruan tinggi lain. Ada terkait dengan hukum Islam, kita mendatangkan ahlinya dari perguruan tinggi lain ya. Sehingga terkait dengan kualifikasi kita alhamdulillah sudah memenuhi lah, bahkan kita orientasi ke depan sumber daya ini harus terus berkembang dan meningkat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat khususnya siswa yang ingin kuliah di Fakultas Hukum itu berjalan dengan baik dan tuntas lah mereka gitu. Ya. Baik, menarik ya teman-teman, ternyata banyak dokter yang sudah mengajar di Fakultas Hukum begitu ya Pak ya. Dan itu kualitasnya sudah teruji tentunya ya Pak ya. Berikutnya kemudian ciri dari setiap prodinya itu, karena kebetulan di Fakultas Hukum hanya ada baru satu prodi ya Pak ya? Satu prodi ya. Ciri yang ingin diunggulkan dari prodi hukum sendiri itu apa Pak?
Ya kembali lagi karena kita prodi hanya satu ya, kita balik lagi ke tadi ya, ciri kita yaitu terkait dengan hukum sumber daya alam dan lingkungan. Makanya kita ada mata kuliah hukum pariwisata. Tadi orientasinya kenapa? Karena Kuningan itu kan kabupaten pariwisata. Betul. Sehingga kita harus melakukan hal-hal yang ada tapi ada interaksinya dengan lembaga gitu ya. Kita juga memperkuat misalkan hukum perlindungan konsumen, karena terkait dengan tadi ya pariwisata, sumber daya alam itu kaitannya dengan bagaimana kita mengaitkan antara orang sebagai konsumen dalam pelayanan gitu ya. Sehingga ke sana fokus kita, misalkan bagaimana kita punya hukum pertambangan itu bagaimana mengelola pertambangan yang berbasis pembangunan berkelanjutan, sehingga boleh menambang tapi setelahnya itu harus direklamasi misalnya begitu. Itu mungkin kira-kira keunggulan dari Fakultas Hukum Uniku dibanding dengan fakultas hukum di universitas lain gitu. Iya. Ternyata masih mempertimbangkan aspek lokal juga ya Pak ya, karena ya, Kuningan balik lagi merupakan kabupaten dengan unggul pariwisatanya, sehingga dari Fakultas Hukum memfasilitasi sumber daya manusianya untuk bisa mengelola hal tersebut begitu ya Pak ya. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya begitu ya. Ini hal yang sering sekali dipertimbangkan oleh calon mahasiswa baru biasanya mengenai fasilitas Pak yang ada di fakultas. Nah, di Fakultas Hukum sendiri ada fasilitas apa saja begitu Pak? Ya, di Fakultas Hukum sendiri ada gedung kita ya, punya gedung 3 lantai di sana. Yang berikutnya juga dalam hal pembelajaran kita ada lab, namanya lab hukum, itu seperti miniatur persidangan gitu ya di sana. Jadi nanti teman-teman itu pada semester 4 atau 5 itu ada nanti mata kuliah hukum praktek. Kita praktek simulasi, ada praktek hukum acara pidana, hukum acara perdata ataupun TUN gitu ya. Nah, itu ada ruangan praktek di sana. Kita juga ada praktek secara langsung terkait dengan menggunakan fasilitas LBH atau PKBH kita. Jadi nanti ada dosen dengan mahasiswa, kita difasilitasi oleh advokat-advokat yang ada di kita. Itu alumni kita kurang lebih sekarang ada 15-16 orang yang jadi advokat. Nah, itu difasilitasi oleh kita. Misalkan, Pak, kita pengen ikut Bapak di pengadilan negeri, boleh ikut. Misalkan ke pengadilan agama boleh gitu ya. Sehingga ke polisi misalkan ke pendampingan boleh. Itu kita laboratorium klinisnya itu adalah LBH. Di sana fasilitas untuk mereka bisa istilahnya berinteraksi langsung bagaimana di lapangan. Itu terkait dengan pembelajaran. Yang terkait dengan di luar misalkan kita juga ada program magang keluar gitu ya, magang ke instansi pemerintahan, misalkan ke bank ya, ke Pemda, ke pengadilan, gitu juga merupakan fasilitas yang kita gunakan. Juga kita mengadakan studi banding ke pengadilan di luar Kuningan, sehingga mahasiswa punya pengalaman komparatif antara di Kuningan dengan di luar Kuningan. Sehingga diharapkan nanti antara kurikulum dengan pengalaman belajarnya itu nyambung. Jangan sampai kurikulumnya ke kanan, pengalamannya ke kiri gitu. Diharapkan nanti mahasiswa juga kalau kita ingin menjadi advokat bisa nanti belajar di LBH. Nanti juga kita mengundang misalkan notaris, karena kita juga kebetulan punya kerjasama tadi dengan notaris, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dan kepolisian, bisa mendatangkan dosen tamu sebagai sumber ilmu bagi mahasiswa. Itu mungkin fasilitas yang saya sampaikan. Iya, ternyata banyak sekali teman-teman fasilitas di Fakultas Hukum, baik itu dalam media pembelajarannya, begitu ya Pak, support dari sumber daya manusianya, begitu, serta prakteknya gitu. Untuk prakteknya sendiri kita bisa langsung ke pengadilan begitu ya Pak ya. Mungkin demikian teman-teman untuk fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Kemudian untuk prestasi sendiri Pak, atau pencapaian dari mahasiswa, dosen, atau barangkali dari fakultasnya itu ada prestasi apa aja Pak? Ya Alhamdulillah ya, kalau dari sisi lembaga kita Prodi sudah terakreditasi B ya saat ini. Sementara kita mempunyai lembaga bantuan hukum itu sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kita punya ikatan dengan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kalau ada masyarakat yang tidak mampu kita bantu gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga ada pendanaan lah dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang berikutnya ada juga kita punya jurnal, itu 2 ya, jurnal unifikasi, ada jurnal penelitian, itu untuk media publikasi dosen-dosen. Alhamdulillah saat ini sudah terakreditasi Sinta 3 ya. Jadi kita sudah mengolah kelembagaan itu, alhamdulillah terakreditasi. Yang berikutnya kita juga punya jurnal pengabdian masyarakat, karena dengan visi misi Uniku adalah pemberdayaan masyarakat gitu, sehingga kami Fakultas Hukum
menyediakan sarana untuk publikasi karya-karya dosen yang sudah dilakukan. Jangan sampai karya-karya dosen itu tinggal di rak-rak saja. Makanya kita publikasikan di jurnal Empowerment. Empowerment adalah jurnal pengabdian masyarakat. Nah, alhamdulillah udah terakreditasi Sinta 5 gitu. Jadi alhamdulillah sudah 2 yang terakreditasi. Nah, itu terkait dengan pengelolaan kelembagaan. Kita juga punya satu Puskapil namanya, Pusat Penyelenggaraan Pemilu ya gitu. Jadi itu lembaga yang kontribusi dan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan khususnya. Alhamdulillah sudah terakreditasi oleh Bawaslu RI ya, sehingga kita kemarin waktu 2019 kemarin itu ya, kalau nggak salah itu kita melakukan pemantauan di berbagai kabupaten kota. Itu terkait dengan kelembagaan. Yang berikutnya terkait dengan prestasi mahasiswa. Alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang ikut lomba-lomba itu juara juga ya, terkait dengan lomba baca ya, lomba duta dan juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan yang didikti begitu. Itu mungkin kaitan dengan prestasi mahasiswa. Yang berikutnya juga ada prestasi dosen, karena kemarin alhamdulillah juga kita setiap tahun dapat hibah dari dikti ya, terkait dengan hibah dosen pemula ataupun dosen disertasi doktor. Itu terkait dengan mungkin prestasi yang dapat saya sampaikan. Iya, ternyata luar biasa ya teman-teman, Fakultas Hukum Universitas Kuningan banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai begitu ya Pak ya. Saya juga melihat rekan-rekan dari Fakultas Hukum itu terlibat Pak ternyata di pemilu yang sudah dilakukan. Itu mungkin salah satu bentuk implementasi gitu ya Pak ya, ilmu yang sudah didapat di Fakultas Hukum, khususnya di Prodi Ilmu Hukum begitu ya Pak, diimplementasikan di lingkungan masyarakat pada ajang pemilu kemarin begitu ya Pak ya. Kemudian ada wadah juga untuk mempublikasikan karya-karya dosen begitu ya Pak ya. Demikian mungkin teman-teman pencapaian yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum. Kemudian Pak, ini mungkin terakhir, mungkin ada saran atau yang ingin Bapak sampaikan untuk calon mahasiswa baru Universitas Kuningan. Ya, terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin belajar hukum ya, pengen menjadi hakim ya, jaksa, advokat ya, menjadi legal drafter, staff legal officer, jangan jauh-jauh kuliah keluar. Di Kuningan sudah ada Fakultas Hukum yang kita kelola dengan baik, yaitu dengan capaian-capaian tadi, prestasi kelembagaan. Kita sudah mengelola 3 rumpun pendidikan ya, pendidikan sudah terakreditasi, penelitian kita juga sudah terakreditasi, pengabdian juga sudah. Sehingga saya harapkan nanti rekan-rekan siswa-siswi di Kuningan ataupun di seluruh Indonesia, silahkan kalau ingin belajar hukum, khususnya dengan hukum sumber daya alam, kita menerima dengan senang hati dan mari bergabung dengan Uniku. Ya, mungkin demikian teman-teman, untuk sesi kali ini cukup sekian. Saya Hana Hanjani Putri dan Bapak Dekan dari Fakultas Hukum, Bapak Dr. Suari Ahmadian MH, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan saya juga pesan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan Fakultas Ilmu Hukum, boleh ya Pak melalui komentar. Boleh ya. Nanti insya Allah bisa direspon lebih panjang dan lebih detailnya begitu teman-teman. Mungkin demikian, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.